Halo teman-teman semua, kembali lagi di video dari Wukuf Dilvan Rafa. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai dosen dan mahasiswa terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia digital yang dirasakan di akademisi. Salah satu topik yang mau saya angkat itu adalah tentang bagaimana penggunaan sebuah e-learning. E-learning itu adalah hasil dari pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan proses belajar mengajar yang ada di sebuah perguruan tinggi. Mari kita langsung masuk ke videonya. Baik, saat ini saya bersama Arif, salah satu mahasiswa akuntansi yang juga sekaligus ketua dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, Mas Arif, sejauh ini sepengetahuan Mas Arif yang berkaitan dengan literasi digital itu seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Sepengetahuan saya tentang literasi digital itu adalah sebuah kemampuan atau kecakapan dalam mendapat informasi ataupun pengetahuan melewati media digital, alat komunikasi yang difasilitasi oleh jaringan internet ataupun sejenisnya, Bapak. Oke. Nah, untuk di dalam proses literasi digital, khususnya di proses pembelajaran terhadap mahasiswa, itu kan sudah disediakannya atau sudah adanya platform e-learning. Nah, sejauh ini pemanfaatan e-learning yang Mas Arif ketahui seperti apa? Yang saya rasakan dari manfaat e-learning ini cukup efektif ya. Mulai dari kami mahasiswa bisa lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan tugas, yang dimana pada umumnya kita mengumpulkan tugas itu langsung ke kampus, tapi untuk dengan pemanfaatan teknologi e-learning ini mahasiswa lebih efektif, lebih efisien, kapanpun bisa mengerjakan tugas dan kapanpun bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi tidak ada terkendala perjalanan ataupun terkendala lainnya. Oke, baik. Artinya sejauh ini pemanfaatan yang dirasakan oleh mahasiswa ya, khususnya Mas Arif sendiri itu sudah memberikan banyak manfaat. Salah satunya tadi adalah dengan mudahnya mengumpulkan tugas yang sudah disediakan atau dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga tidak terjadi lagi kendala ya atau hambatan terkait pengumpulan tugasnya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara manfaat itu Mas Arif. Nah, gimana dengan kendalanya? Yang namanya sebuah sistem itu kan pasti kadangkala juga ada kendala. Nah, sejauh ini yang Mas Arif rasakan terkait kendala e-learning itu apa saja? Nah, yang saya rasakan terkait dengan kendala e-learning mungkin yang pertama itu antara jaringan, apakah jaringan yang kurang memadai ataupun servernya yang down, itu merupakan salah satu hambatan kecil bagi saya. Kemudian kalau untuk hambatan kecil itu tidak berdampak besar lah terkait dengan pemanfaatan teknologi, yaitu salah satu e-learning ini. Mungkin itu saja sih hambatannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif atas kesannya terkait dengan literasi digital. Jadi tadi kesimpulannya ya, kalau yang bisa saya simpulkan, ini artinya pemanfaatan e-learning ini sebenarnya sudah jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan kendalanya. Jadi kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa itu sebenarnya sudah bisa diatasi oleh fakultas. Salah satunya dengan penyediaan internet di lingkungan fakultas, ataupun mahasiswa saat ini rata-rata sudah berada di dalam jangkauan internet yang memadai, artinya harusnya kendala-kendala seperti ini lebih minim untuk terjadi. Oke, baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya. Baik, saat ini saya bersama Bapak Ahmad, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam ya Pak ya? Betul. Oke. Pertanyaan pertama Pak, terkait dengan literasi digital. Sejauh ini pemahaman Bapak tentang literasi digital itu seperti apa? Literasi digital itu adalah pemahaman ataupun pengetahuan pengguna terkait dengan media-media digital dalam upaya memanfaatkan media tersebut di dalam penggunaannya. Nah, itu literasi digital yang saya pahami. Literasi digital ini kan artinya kita bisa menciptakan sebuah inovasi ya Pak ya, inovasi yang berkaitan dengan teknologi guna untuk mempermudah kita sebagai seorang dosen khususnya dalam proses pembelajaran misalnya. Nah, salah satu yang sudah diterapkan itu kan adalah penggunaan LMS, yaitu Learning Management System. Nah, di dalam LMS tersebut itu juga ada e-learning. Nah, e-learning yang dapat digunakan oleh dosen untuk berinteraksi kepada mahasiswanya. Nah, menurut Bapak sejauh ini penggunaan e-learning yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Sejauh ini penggunaan e-learning di dalam sistem pembelajaran selama saya mengajar itu penggunaan media
komunikasi selain komunikasi langsung kepada mahasiswa, penggunaan e-learning adalah salah satunya, yaitu misalnya terkait dengan pemberian instruksi, terkait dengan penugasan, kemudian terkait dengan pemberian materi kepada mahasiswa. Nah, melalui e-learning itu mahasiswa tidak perlu menemui dosen di dalam komunikasi jarak jauh pun mahasiswa bisa mengakses materi-materi yang sudah disediakan melalui e-learning tadi. Artinya sebenarnya e-learning ini sudah banyak memberikan manfaat ya Pak ya, khususnya untuk pembelajaran, di mana kita tadi bisa bertukar informasi antara dosen dan mahasiswa melalui platform tersebut, melalui e-learning yang sudah disediakan. Oke, ada manfaat lainnya nggak Pak dari penggunaan e-learning ini? Memang terkait dengan pemanfaatan e-learning itu selain juga memudahkan dosen dan juga mahasiswa terkait dengan pengaksesan materi, penugasan dan sebagainya itu, di satu sisi dia juga memberikan dampak lain seperti kemudahan bagi mahasiswa di dalam fleksibilitas ya. Fleksibilitas jadi tidak terikat terkait dengan ruang ya, waktu ataupun jarak, sehingga mereka bisa menggunakannya secara langsung lah, tanpa ada terkait dengan pihak lain seperti itu. Baik, berarti sejauh ini sudah banyak manfaat yang bisa kita rasakan dari e-learning. Nah, biasanya kalau kita membangun sebuah literasi digital, apalagi dalam proses transisi dari yang metode konvensional ke sekarang yang sudah pakai sistem, itu Bapak menemui kendala atau tidak selama proses penggunaan e-learningnya? Betul, memang di satu sisi terkait dengan pemanfaatan e-learning itu ada kemudahan ya. Namun di satu sisi juga ada kendala juga yang dihadapi, bukan saja oleh dosen tetapi juga oleh mahasiswa, yaitu terkait dengan pemahaman mereka juga ya. Ini kembali lagi terkait dengan pemahaman mereka mengenai literasi digital, yaitu kemampuan mereka di dalam menggunakan e-learning tadi. Karena terkadang mereka sulit e-learning tadi karena ketidakpahaman mereka terkait dengan penggunaan. Kemudian terkait dengan teknis di e-learning itu sendiri, terkadang ada error sistem yang terjadi pada e-learning tadi. Kemudian yang terakhir itu jaringan di dalam pengaksesan e-learning, itu juga menjadi kendala di dalam pemanfaatan e-learning. Oke, baik, terima kasih. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ahmad selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan literasi digital, khususnya di bidang e-learning untuk proses pembelajaran. Terima kasih Pak Ahmad.